Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, bagaimana kabar hari ini? Ya, tetap sehat, semangat dan berprestasi ya untuk kita semua. Ya, hari ini kita akan belajar ya untuk muatan pelajaran IPA ya. Kita sudah sampai di subtema 2. Kita nanti akan belajar materi tentang indera pendengaran pada manusia ya. Untuk itu langsung saja kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Jadi kita akan belajar materi untuk kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 ya, kebersamaan dalam keberagaman. Khususnya untuk muatan pelajaran IPA ya. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA KD 3.6 dan 4.6 ya. Tentang pendengaran pada manusia ya. Jadi ada 3 bagian nanti yang akan kita pelajari, yakni yang pertama bagian dan cara kerja telinga, kemudian kepekaan telinga sebagai indera pendengar, dan yang ketiga bagaimana cara memelihara kesehatan pada telinga. Oke. Sebelum kita masuk ke pendengaran atau indera pendengaran pada manusia, mari kita ingat kembali materi sebelumnya ya. Jadi kita sudah belajar tentang bunyi ya. Bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kemudian semua benda yang menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Jadi sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Contoh dari sumber bunyi ya, misalkan ini alat-alat di samping ini ya, alat-alat musik di samping ini. Ini merupakan sumber bunyi ya, selain biola, marakas, gendang ya. Ini ada gambar yang atas ini namanya sasandu. Ini yang bawah ini adalah gambar angklung. Ini merupakan contoh dari sumber bunyi. Oke, langsung kita masuk ke materi yang akan kita bahas yang pertama, yaitu tentang pendengaran ya, atau pendengaran pada manusia. Ini tadi ada bagian dan cara kerja telinga, kepekaan telinga sebagai indera pendengar, dan memelihara kesehatan telinga. Nah, bagian dan cara kerja telinga. Telinga itu merupakan salah satu dari panca indera ya. Jadi kita memiliki panca indera. Panca itu 5, indera itu alat ya. Alat yang terdiri dari 5 ya. Ada mata untuk melihat, kemudian ada lidah untuk merasakan, ada hidung untuk mencium atau membau, kemudian ada kulit ya. Kulit itu untuk merasakan ya, hampir sama dengan lidah, tetapi bedanya kalau lidah itu untuk merasakan asin, manis ya, pahit ya. Kemudian ada satu lagi yaitu telinga. Jadi panca indera itu ada mata, ada telinga, ada hidung ya, kemudian ada kulit ya. Ya. Kemudian kembali lagi ke telinga ya, yang termasuk salah satu dari panca indera. Fungsi dari telinga yang utama tentunya kita sudah tahu bahwa untuk mendengar atau mendengarkan. Ternyata selain untuk mendengarkan, telinga juga berfungsi untuk keseimbangan tubuh ya. Kemudian kita dapat mendengar bunyi itu dikarenakan bunyi sampai ke telinga kita, sehingga kita bisa mendengarkan bunyi tersebut. Nah, ini adalah gambar bagian-bagian dari telinga ya. Ini yang jadi bagian-bagian telinga itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Telinga bagian luar,
kemudian telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam, bagian luar ya, sampai sini. Ini bagian luar. Kemudian bagian tengah ya, yang sebelah sini, gendang telinga ini termasuk telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam ya. Oke. Jadi untuk telinga bagian luar itu ada daun telinga, kemudian ada saluran ya, ini saluran telinga. Kemudian untuk telinga bagian tengah ini ada gendang telinga ya. Ada gendang telinga. Kemudian termasuk juga saluran Eustachius, itu telinga bagian tengah ya. Ini saluran Eustachius. Kemudian telinga bagian dalam itu ada kanal setengah lingkaran ini ya. Kemudian ada koklea atau rumah siput serta saraf ini ya, saraf menghubungkan antara telinga dengan otak kita ya. Itu untuk telinga bagian dalam. Oke, langsung saya jelaskan satu persatu mulai dari telinga bagian luar. Nah, telinga luar atau telinga bagian luar ya, yang bisa kita lihat ya, biasanya kita lihat itu daun telinga ya. Jadi fungsi utama dari telinga bagian luar ini adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan ya, ini ya. Bukan untuk menangkap bunyi dari lingkungan, kemudian diteruskan ke telinga tengah, ditangkap dan ditenangkan ya. Jadi suaranya difokuskan, itu telinga bagian luar ya. Kemudian bagian-bagian dari telinga luar itu ada daun telinga. Daun telinga yang seperti kita lihat ya. Itu fungsinya untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga tadi ya, dikumpulkan oleh daun telinga. Kemudian ada lubang telinga. Lubang telinga itu tempat masuknya bunyi ke liang telinga dan liang telinga sendiri ya. Itu liang atau saluran ya, ini ya. Ini meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Jadi untuk yang bagian telinga bagian luar itu ada daun telinga, ada lubang telinga dan liang telinga ya. Oke, seperti bisa kita lihat ini ya, ada daun telinga, kemudian lubang telinganya di sini ya. Kemudian ini saluran atau liang telinga, ini liang telinga ya. Ini yang biasanya mudah kita lihat untuk yang daun telinga ya. Ini telinga bagian luar tadi ya. Oke. Sekarang kita ke telinga bagian tengah. Itu fungsi dari telinga bagian tengah itu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar menjadi getaran. Jadi gelombang bunyi yang sudah ditangkap oleh telinga luar kemudian diubah menjadi getaran. Nah, bagian-bagian dari telinga tengah itu apa aja? Ada gendang telinga. Gendang telinga tadi ya, fungsinya untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Kemudian ada 3 tulang pendengaran ya. Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Fungsi dari 3 tulang pendengaran ini adalah untuk memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam ya. Kemudian ada saluran Eustachius. Saluran Eustachius itu menghubungkan antara rongga mulut dengan telinga dalam dan juga mengatur keseimbangan tekanan udara ya. Jadi bagian dari telinga tengah itu ada gendang telinga ya. Kemudian ada 3 tulang pendengaran dan juga ada saluran Eustachius ya. Oke, gambar dari bagian telinga tengah kita lihat kembali ya. Untuk telinga tengah ya, ini ya. Jadi ada gendang telinga ya, ini gendang telinga. Jadi mengubah gelombang bunyi menjadi getaran ya. Kemudian ada 3 tulang pendengaran ya, tulang-tulang pendengaran tadi, dan juga ada saluran Eustachius. Ini adalah bagian telinga tengah ya. Oke. Kemudian kita ke telinga
dalam, ya. Telinga dalam, ya, adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita, ya. Pusat kendalinya ada di telinga dalam yang terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran. Ini fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh, ya. Kemudian ada rumah siput atau koklea. Ini fungsinya untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran, dan juga ada saraf pendengaran yang berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak. Itu adalah saraf pendengaran. Nah, ini adalah telinga bagian dalam, ya. Jadi telinga tadi dibagi menjadi 3 bagian, ya. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam dengan beberapa bagiannya, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana kita dapat mendengar bunyi. Prosesnya itu seperti apa, ya. Jadi kamu dapat mendengar bunyi ketika bunyi mencapai telingamu. Nah, berikut adalah proses mendengar bunyi. Jadi kita tadi sudah membagi 3 bagian telinga supaya kita bisa mendengar. Itu prosesnya seperti apa lah. Ini, ya. Jadi getaran dari sumber bunyi, mula-mula bunyi, ya, dari benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Lah, getaran dari sumber bunyi ini akan menjadi gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Jadi mula-mula, ya, bunyi tersebut ditangkap oleh daun telinga. Kemudian gelombang bunyi akan merambat di liang telinga. Nah, dan bunyi akan menggetarkan gendang telinga. Jadi gendang telinganya akan bergetar, ya. Kemudian setelah itu, getaran dari gendang telinga akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran, ya. Dari gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Kemudian koklea tadi nama lainnya adalah rumah siput, ya, menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Nah, ini, ya. Jadi yang tugasnya menangkap itu rumah siput atau koklea tadi, ya. Getaran ditangkap dari tulang pendengaran, kemudian terakhir ini dikirim ke saraf pendengaran, ya. Nah, saraf pendengaran inilah yang mengirimkan rangsang bunyi ke otak, dan otak yang menerjemahkan bunyi yang didengar. Jadi kita dapat mendengarkan bunyi itu setelah diterjemahkan oleh otak. Oh, itu ada suara orang misalnya. Oh, itu ada suara apa lah. Itu yang menerjemahkan adalah otak, ya. Jadi itulah proses bagaimana kita bisa mendengar bunyi. Jadi mulai dari getaran dari sumber bunyi ditangkap oleh daun telinga, kemudian merambat melalui liang telinga dan menggetarkan gendang telinga. Setelah itu menggetarkan lagi tulang-tulang pendengaran dan ditangkap oleh koklea, ya. Kemudian dikirim ke saraf pendengaran, dan dari saraf pendengarannya dikirim ke otak, dan otak itu yang menerjemahkan apakah bunyi tersebut. Nah, itu adalah proses mendengarkan bunyi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kepekaan telinga sebagai indera pendengar, ya. Jadi telinga manusia itu dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz atau biasa disebut dengan bunyi audiosonik. Jadi kalau bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz atau lebih dari 20.000 Hz, manusia tidak bisa mendengarkan, ya. Jadi bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz itu kita namakan bunyi infrasonik, ya. Bunyi infrasonik itu yang bisa mendengar diantaranya adalah anjing, ya, ada lumba-lumba, ada gajah. Itu merupakan hewan yang bisa mendengar bunyi kurang dari 20 Hz atau bunyi infrasonik. Nah, bunyi infrasonik ini biasanya dimanfaatkan untuk mencatat gempa, ya, untuk alat seismograf itu, ya. Itu adalah bunyi infrasonik. Kemudian kalau bunyi di atas 20.000 Hz itu disebut dengan bunyi
ultrasonik. Nah, untuk bunyi ultrasonik ini biasanya dimanfaatkan untuk USG ya, untuk yang hamil itu biasanya untuk mengecek bayi atau janin yang ada di dalam perut ya, untuk USG atau ultrasonografi ya. Biasanya itu pemanfaatan untuk bunyi ultrasonik yang di atas 20.000 Hz. Nah, itu sedikit penjelasan tentang bunyi ultrasonik, infrasonik, dan yang paling penting audiosonik ya, yang kita pelajari yang bisa didengar oleh manusia. Kemudian kemampuan mendengar setiap orang itu berbeda-beda ya, karena dipengaruhi oleh faktor kesehatan dan juga usia. Orang yang telah lanjut usia tentunya pendengarannya akan mulai menurun atau akan mengalami penurunan. Demikian juga untuk orang yang sering mendengarkan suara keras. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap indera pendengarannya ya. Jadi kualitasnya akan menurun. Apabila sering mendengar suara mesin pabrik, suara pesawat, ataupun mungkin sering ya mendengarkan konser musik yang sangat keras ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita memelihara kesehatan telinga? Jadi telinga tentunya perlu dirawat agar tetap sehat ya. Berikut adalah beberapa tips yang dapat dilakukan untuk merawat telinga. Ini ada 4 ya, 4 cara untuk merawat atau memelihara kesehatan telinga. Yang pertama, dengarkan musik dengan volume sedang ya. Jadi kita tidak perlu mendengarkan dengan suara keras-keras ya, karena apabila terlalu keras dan sering kita mendengarkan itu dapat merusak gendang telinga. Ini yang pertama. Ya, cara merawatnya boleh kita mendengarkan musik tetapi dengan volume yang sewajarnya saja. Karena mungkin kalau terlalu keras juga mengganggu sekitar, selain itu juga dapat merusak gendang telinga. Kemudian yang kedua, jaga telinga dalam kondisi kering ya, dalam kondisi kering ini. Jangan terlalu lama dibiarkan lembab. Kemudian yang ketiga, bersihkan telinga dengan cara yang benar. Dan yang keempat, periksa ke dokter THT ya. THT itu telinga, hidung, dan tenggorokan ketika merasa ada gangguan pada telinga. Nah, itu mungkin ada 4 cara untuk memelihara kesehatan telinga ya. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk muatan IPA ya, dari subtema 2 tema 1. Demikian tadi anak-anakku sekalian materi tentang indera pendengaran manusia. Semoga bisa bermanfaat dan terus semangat belajar balu dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.